Kisah perampok legendaris pencuri spesialis barang antik yang dijuluki Robin Hood Indonesia. Nama Kozni Kasdot mungkin saat ini tak begitu banyak mengenalnya. Namun dilihat dari kisah sejarahnya, ia ternyata salah satu sosok atau orang terkenal di masanya. Di masa revolusi, ia adalah orang yang turut berperan dalam pertempuran mengusir Belanda. Bahkan berkat upaya ini, dia berhak menyandang gelar pahlawan. Sayangnya gelar tersebut hilang seketika apabila disandingkan dengan tindakan kejahatan di masa-masa setelahnya. Dari semula pahlawan, Kasdot kemudian dikenal sebagai penjahat legendaris di Indonesia. Seperti yang sudah diutarakan, Kozni Kasdot awalnya adalah pejuang kemerdekaan sebagaimana diceritakan. Ia pernah ditembak dan dipenjara oleh Belanda. Dia sama sekali tak menyesal dan rela melakukan itu untuk Indonesia. Namun, saat perang selesai, dia tak seperti mayoritas pejuang lain yang menjadi TNI. Alih-alih mengabdi pada negara, ia lebih memilih menjadi rakyat biasa. Setidaknya ada dua versi soal alasan Kasdot mengambil langkah berbeda. Entah mana yang benar, suatu hal pasti setelah perang selesai, Kasdot beralih dari pejuang menjadi penjahat. Ini diambil karena terhimpit masalah ekonomi. Kala itu dia sudah berkeluarga dan harus putar otak mencari uang. Akibat tak punya pekerjaan, dia mengambil jalan pintas menjadi penjahat. Kasus pertama terjadi pada 11 Agustus 1953. Kala itu Kasdot merampok rumah orang kaya keturunan Arab bernama Ali Pajinet. Dalam aksi kali ini dia berhasil merampas harta Ali, termasuk membunuhnya. Praktis kabar perampokan disertai pembunuhan, sesuatu yang masih jarang terjadi di masa itu. Seketika viral dan membuat geger. Kasdot langsung menjadi sorotan dan buronan kepolisian. Sayangnya Kasdot licin bak balut, dia sulit sekali ditangkap. Pada masa jayanya, Kasdot dikenal sebagai penjahat spesialis barang antik. Menariknya, Kasdot sempat dijuluki Robin Hood Indonesia karena ternyata hasil perampokannya sering dibagikan ke kaum miskin. Aksi paling fenomenalnya terjadi pada 31 Mei 1961 saat merampok Museum Nasional Jakarta. Di hari itu, dia bersama komplotannya melakukan serangan ke Museum Nasional. Para penjaga dilumpuhkan, dia pun berhasil membawa kabur 11 permata koleksi museum yang nilainya ratusan juta rupiah. Sayang, perampokan yang menyasar museum terbesar di Indonesia itu malah menjadi malapetaka bagi Kasdot. Sebagai catatan, menjual permata di masa itu sangat mudah dilacak. Atas dasar inilah ketika Kasdot hendak menjual permata, pihak kepolisian sudah melangkah lebih maju dibandingkan Kasdot. Alhasil dia pun ditangkap polisi dengan sangat mudah. Pada saat penangkapan, dia sempat melarikan diri tetapi berhasil dilumpuhkan oleh aparat kepolisian. Setelah dipenjara dan diselidiki, hasil persidangan menyatakan Kasdot harus divonis hukuman mati. Selama proses menunggu kematian itu, Kasdot hidup dari penjara ke penjara. Dia pernah melarikan diri tetapi berhasil diringkus kepolisian. Dia juga pernah mengajukan gerasi ke Presiden Soeharto tetapi ditolak. Alhasil, keputusan hukuman mati sudah bulat pada 16 Februari 1980. Kozni Kasdot ditembak mati.